Salam cerdas untuk generasi berkualitas. Jumpa lagi dengan Teacher Ica dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi PPKN kelas 10 mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun topik pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua membangun kerukunan umat beragama. Mari kita simak video selanjutnya. Sekarang kita bahas yang pertama mengenai pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 dan dalam pasal 29 ayat 2. Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya tanpa harus khawatir negara akan mengurangi kemerdekaan itu. Hal ini dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal ini disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Yang ketiga, adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia kehendaki. Dan yang keempat, adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. Nah, itulah pengertian dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, bagaimana cara kita membangun kerukunan umat beragama? Kemerdekaan beragama di Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai agama yang beraneka ragam. Di sekolah kalian misalnya, siswa dan guru menganut agama yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya. Hal itu semua merupakan sesuatu yang wajar. Keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia itu tidak boleh dijadikan hambatan
untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut tentu saja akan terwujud apabila dibangun kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Lalu, apa saja bentuk kerukunan beragama ini? Di negara kita mengenal konsep Tri Kerukunan Umat Beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Bagaimana perwujudan dari 3 konsep kerukunan ini? Yang pertama, kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dari kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan, saling menghina, saling menjatuhkan, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghargai, menghormati, dan toleran apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama mengandung arti cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan-pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukkan ajaran agama. Ini perlu dilakukan untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya mentaati aturan dalam agamanya masing-masing, akan tetapi juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, anak-anak teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!